Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Para teman-teman, para pemirsa, para pengikut, dan para pecinta channel YouTube MZT Malang Raya dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita, pembahasan kita, yang mana pada sesi kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang hukum-hukum dan juga ketentuan-ketentuan terkait dengan masalah iddah. Yang mana sudah kita bahas pada video-video yang sebelumnya bahwa seorang laki-laki dia bisa merujuk istrinya ketika masih melayangkan talak yang pertama atau talak yang kedua. Dan itu pun dengan syarat si perempuan atau si istri masih dalam masa iddah. Jika seandainya masa iddahnya sudah habis atau si laki-laki sudah bukan lagi melayangkan talak 1 dan 2, dia sudah melayangkan talak yang ketiga, maka suami yang seperti ini sudah tidak bisa lagi untuk melakukan rujuk kepada istrinya. Dan seperti apa redaksi rujuk kepada istri itu sudah kita bahas juga pada beberapa video yang sebelumnya. Maka pada kesempatan kali ini kita melanjutkan keterangan dari kitab Fathul Qorib, beliau Syekh Al-Qadhi Abu Syuja' Al-Asfahani dan juga Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi memberikan keterangan lanjutan. Beliau menyatakan fa'idin qadat iddatuha ay ar-raj'iyyati halalahu ay zawjiha nikahuha bi'aqdin jadidin wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ala ma baqiya minat tolaki sawa'un ittasalat bizawjin ghairihi amla, yang artinya jika sekiranya si istri itu sudah habis masa iddahnya, artinya ketika si istri ini terkena talak 1 atau terkena talak 2, lalu kemudian habis masa iddahnya, maka si laki-laki atau si suami yang baru saja melayangkan talak 1 atau talak 2 itu boleh untuk kembali membangun rumah tangga dengan istrinya tadi itu bi'aqdin jadidin, hanya dengan cara akad nikah yang baru lagi. Tidak bisa dirujuk, artinya seperti itu. Tidak bisa dirujuk, tapi harus ada akad nikah yang baru lagi. Dan yang dimaksud dengan akad nikah yang baru ini, ya sebagaimana akad nikah pertama kalinya. Harus ada walinya, harus ada 2 saksinya, dan juga ada mas kawinnya lagi, ada sodaknya lagi. Artinya semua persyaratan yang berlaku pada akad nikah sebelumnya atau akad nikah yang pertama itu juga berlaku ketika si suami ini dia ingin membangun rumah tangga kembali dengan istri yang telah dia talak pada talak 1 atau talak yang kedua. Jika seandainya sudah seperti itu, artinya si suami ini ketika ingin melanjutkan rumah tangga, namun iddah si perempuannya ini sudah habis, lalu kemudian dia itu jadi untuk menikah lagi dengan akad yang baru, wa takunu ma'ahu ba'dal aqdi ala ma baqiya minat tolaki. Maka talak yang tersisa bagi suami yang baru saja dia nikah ini adalah sisa talak dari perceraian yang sebelumnya. Artinya, jika seandainya dulu si suami itu melayangkan 1 kali talak kepada si istri, hingga kemudian habis masa iddahnya, lalu si suami ini menikah dengan mantan istrinya ini. Maka ketika sudah sah akad nikahnya, jatah si suami untuk bisa menjatuhkan talak kepada mantan istri yang baru saja dinikah ini adalah 2 kali talak. Yang mana 2 kali talak ini, talak yang berikutnya itu adalah masih dianggap talak kedua, dan berikutnya yang ketiga, yang terakhir lagi, ini adalah jatah talak untuk bain kubro. Jika seandainya suaminya itu
menikah dengan mantan istri yang telah habis masa iddahnya dengan pernikahan yang baru, sedangkan dulu itu sudah pernah melayangkan 2 kali talak, maka yang tersisa adalah 1 kali talak, yang mana talak yang tersisa 1 ini merupakan talak bain. Sehingga ketika sudah menjadi talak bain ini sudah tidak bisa dirujuk lagi. Dan ada persyaratan yang berikutnya jika seandainya si suami ingin melanjutkan rumah tangga lagi. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami, terutama bagi setiap pasangan suami istri, terutama bagi para pemirsa dan juga para pengikut channel YouTube MZT Malang Raya, supaya bisa memperhatikan masalah ini sehingga dia bisa berhati-hati di dalam melayangkan talak, melayangkan cerai kepada istrinya. Jika memang itu adalah suatu hal yang tidak dianjurkan, maka jangan sampai si suami itu dengan gegabah atau dengan mudah melayangkan talak kepada istrinya. Karena kebelakangnya setelah munculnya talak yang didasarkan dengan sikap gegabah, ini memunculkan konsekuensi yang rumit, memunculkan konsekuensi yang berat, dan secara hukum sudah seperti ini, apalagi dengan konsekuensi mental dan juga psikis dari masing-masing pasangan suami istri. Tentunya hal yang seperti ini perlu untuk dipikirkan terlebih dahulu sebelum si suami itu melayangkan cerai, melayangkan talak kepada istrinya. Ketentuan yang barusan saja kita bahas, bahwa si suami itu bisa melanjutkan rumah tangga dengan mantan istrinya ketika istrinya ini sudah habis masa iddahnya dari talak 1 atau talak 2. Itu tanpa membedakan apakah mantan istri itu nikah dengan laki-laki lain atau tidak. Maksudnya, jika seandainya ada pasangan suami istri, lalu si suami itu mentalak istrinya dengan talak raj'i, talak 1 atau talak 2. Setelah selesai mentalak istrinya, lalu kemudian habis masa iddah istrinya ini, ternyata si istri ini menikah dengan laki-laki lain. Setelah menikah dengan laki-laki lain, ternyata si laki-laki lain ini juga mentalak perempuan tersebut. Hingga kemudian habis masa iddah dari pernikahan laki-laki yang kedua, lalu si perempuan ini menikah lagi dengan suami yang pertama. Maka ketika menikah lagi dengan suami yang pertama ini, jatah talak yang ada pada mantan suami yang pertama itu juga masih melanjutkan dari ketentuan hitungan talak pernikahan yang sebelumnya. Jika seandainya sebelumnya itu jika seandainya sebelumnya itu mentalak 1 kali, maka tersisa 2 jatah talak. Jika seandainya sebelumnya itu 2 kali menceraikan, maka tersisa 1 kali talak lagi untuk istri tersebut. Ini konsekuensi hukum ketika seorang suami itu telah menjatuhkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Ini kalau talaknya talak 1 atau talak 2. Berikutnya, kalau seandainya si suami itu tidak lagi mentalak 1 atau talak 2, namun sudah melayangkan 3 kali talak. Entah 3 kali talak itu terjadi secara berurutan, artinya dari satu masa 1 talak, di masa berikutnya talak 1 lagi, masa berikutnya talak 1 lagi, atau mungkin talak 3 ini dijatuhkan secara sekaligus. Si suami bilang kepada istrinya, kamu saya talak 3, misalkan seperti itu. Sehingga dengan model yang seperti ini, si istri telah tertalak 3. Si istri telah tercerai 3. Atau yang diistilahkan dengan sebutan bain kubro. Jika seandainya si suami itu mentalak bain seperti ini, fa'in tallaqaha zaujuha salasan in kana hurran aw talqaten in kana abdan qoblad duhuli au ba'dahu. Jika seandainya si suami ini mentalak 3 kepada istrinya, entah talak 3 ini terjadi sudah pernah terjadi hubungan badan atau tidak sebelumnya. Walhasil pokoknya si suami itu menjatuhkan talak 3 kali kepada istrinya tanpa membedakan apakah sebelumnya sudah pernah terjadi hubungan badan atau tidak. Maka lam tahilla lahu illa ba'da wujudi khamsi syara'ita. Maka
istri yang telah menjadi korban talak 3 ini tidak bisa menjadi halal untuk si laki-laki, artinya tidak bisa dinikah oleh suami yang telah mentalak 3 tadi, illa biwujudi khamsi syara'it. Harus ada 5 syarat yang terpenuhi terlebih dahulu. Jika 5 syarat ini kurang 1 saja, maka terjadinya ikatan berikutnya ini dianggap sebagai hubungan yang tidak sah. Jika seandainya kemudian sampai terjadi hubungan badan, sedangkan si suami itu ngerti, si suami itu tahu bahwa hubungan badan ini tidak diperbolehkan oleh agama, maka itu diistilahkan dengan zina, na'udzubillahi min dzalik. Kecuali jika seandainya si suami itu tidak mengerti tentang keharaman perbuatan yang seperti demikian, maka bisa menjadi wati' syubhat, yang mana jalurnya adalah jalur fa'il, dari jalur pelakunya. Dan itu sudah kita bahas tentang rincian jalur wati' syubhat, ada kalanya melalui pelaku, atau mungkin si perempuannya, atau dari sisi tata cara menjalani wati' syubhat tersebut. Ini yang penting untuk kita garis bawahi, penting untuk kita ketahui tentang 5 syarat apa saja yang harus terpenuhi ketika si suami sudah melayangkan 3 talak, entah itu berurutan atau terjadi secara bersamaan langsung dalam satu waktu. Apa saja kira-kira 5 syarat yang harus terpenuhi tersebut? Syarat yang pertama beliau sebutkan dalamnya, ahaduha, yang pertama, inqidha'u iddatiha minhu ay al-mutallik, yaitu perempuan yang sudah ditalak 3 ini harus habis terlebih dahulu masa iddahnya. Bisa jadi nanti habis masa iddahnya itu adalah dengan 3 kali masa suci, atau mungkin menggunakan hitungan melahirkan anak jika seandainya si istri dalam kondisi hamil, atau mungkin dengan hitungan bulan, yaitu 3 bulan jika seandainya si perempuan ini merupakan perempuan yang ayisah, atau perempuan yang sudah tidak lagi mengalami masa haid. Jika seandainya syarat ini atau masa iddah ini sudah habis, ini baru 1 syarat terpenuhi. Dia harus melanjutkan pada syarat yang kedua. Apakah syarat yang kedua? Wasani, syarat yang kedua adalah tazwijuha bi ghairihi tazwijan shahihan. Si perempuan ini harus dinikah oleh laki-laki lain, dan itu pun tazwijan shahihan, harus dengan pernikahan yang sah, bukan dengan pernikahan yang tidak sah, atau dengan pernikahan yang syubhat. Artinya berarti si perempuan ini harus betul-betul dinikah oleh laki-laki lain dengan bentuk pernikahan yang sah, dengan adanya wali, dengan adanya saksi, dengan adanya mas kawin, dan suami istri itu juga memenuhi persyaratannya tanpa ada perasaan terpaksa untuk menikahi si laki-laki tersebut. Dan semua persyaratan yang sudah kita bahas pada beberapa video sebelumnya itu harus terpenuhi secara keseluruhan. Berarti sudah dinikah dengan laki-laki lain. Jika seandainya ternyata si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, namun akad nikahnya dianggap sebagai akad nikah yang fasid, akad nikah yang tidak sah, karena mungkin beberapa sebab. Entah mungkin di situ terjadi adanya ghosab tempat misalkan, sehingga saksi itu tidak lagi dianggap sebagai masturul adalah, atau mungkin terjadi lafadz-lafadz dalam akad nikah itu yang kurang, atau kesalahan yang disengaja, atau hal-hal yang lain, intinya yang menyebabkan akad nikah kedua ini menjadi tidak sah. Lalu kemudian si laki-laki ini merasa sudah bisa untuk menikahi mantan istrinya, maka ini merupakan tindakan yang tidak diperbolehkan oleh syariat kita, tidak diperbolehkan oleh agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menandaskan, telah memberikan peringatan kepada kita semuanya sebagai umat Islam, fa in talaqaha fala tahillu lahu min ba'du hatta tankiha zaujan ghairah. Ketika si laki-laki itu sudah mentalak istrinya 3 kali, maka perempuan ini tidak bisa menjadi halal kepada mantan suaminya kecuali
si perempuan ini harus menikah dengan laki-laki lain dengan akad nikah yang sah. Bukan hanya sekedar itu saja. Seandainya si perempuan ini menikah dengan laki-laki lain, namun kemudian pernikahan dengan laki-laki lain ini menggunakan tata cara pernikahannya mazhab Al-Imam Daud Al-Zahiri, yang mana dalam mazhabnya Imam Daud Al-Zahiri itu membolehkan akad nikah dengan tanpa adanya wali dan saksi, sehingga cukup laki-laki perempuan ini saja yang menikah, yang mana informasinya peristiwa seperti ini juga banyak terjadi di sekeliling kita. Artinya ketika terjadi pernikahan tanpa ada wali juga tidak ada saksi, yang mana itu kemudian dianggap sebagai pernikahan sesuai dengan mazhabnya Imam Daud Al-Zahiri, maka ini merupakan bentuk pernikahan yang syubhat, atau watiknya itu adalah watik syubhat, yang mana watik syubhatnya ini merupakan jenis syubhatut thariq, syubhat dalam tata cara melakukan pernikahannya. Maka yang seperti ini juga tidak bisa diteruskan, tidak bisa menjadi pemenuhan syarat yang kedua dalam pernikahan kembali kepada mantan suami yang ada. Itu yang perlu diketahui terlebih dahulu. Jadi harus betul-betul nikah yang sah. Ini syarat yang kedua. Syarat yang ketiga yang harus terpenuhi adalah wasalisu dukhuluhu ay al-ghairi biha wa isobatuha bi an yulija hasyafatahu au qadraha min maqtu'iha bi qubulil mar'ati la biduburiha bi syartil intishar fi zakat wa kaunul mulij mimman yumkinu jima'uhu la tiflam. Syarat yang ketiga adalah laki-laki yang kedua yang sudah menikahi tadi, laki-laki ini betul-betul telah melakukan hubungan badan dengan si perempuan tersebut. Perempuan yang menjadi korban talak 3 harus terjadi hubungan badan. Dan dalam masalah hubungan badan ini, mohon maaf, harus dilakukan melalui jalur depan, tidak boleh melalui jalur belakang. Seandainya saja sudah si laki-laki itu mengaku sudah melakukan hubungan badan, namun kemudian ternyata dia juga mengaku hubungan badan itu melalui jalur belakang, maka ini masih belum memenuhi syarat dalam syarat yang ketiga. Sekaligus juga untuk syarat yang ketiga ini disyaratkan adanya, mohon maaf, ereksi dalam kemaluan si laki-laki. Jika seandainya si laki-laki yang menikahi perempuan ini, laki-laki kedua yang menikahi perempuan ini ternyata dia adalah laki-laki yang memiliki penyakit impoten, lalu kemudian dipaksakan supaya bisa melakukan hubungan badan, maka ini masih belum bisa memenuhi persyaratan dalam syarat yang ketiga. Bahkan dalam hal ini Al-Imam Az-Zarkashi memberikan satu keterangan yang kemudian dinukil oleh Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Baijuri. Beliau, Imam Zarkashi, mengatakan walaisa lana nikahun yatawaqqafu 'alal intishari illa hadza. Dalam masalah pernikahan, dalam fikih mazhab Syafi'i ini tidak ada bab yang mensyaratkan adanya ereksi kecuali hanya dalam masalah pernikahan laki-laki yang kedua ini, atau yang namanya muhallil. Si muhallil ini harus bisa melakukan ereksi ketika melakukan hubungan badan dengan istrinya. Berikutnya kemudian syarat yang keempat yang harus terpenuhi juga adalah bainunatuha minhu ay al-ghairi. Perempuan ini setelah dinikah dengan laki-laki yang kedua dan terjadi hubungan badan dengan persyaratan yang tadi sudah kita bahas, juga harus telah diceraikan oleh laki-laki yang kedua. Sehingga ketika hanya terjadi pernikahan dan hubungan badan saja, lalu kemudian si laki-laki kedua ini belum menceraikan si perempuan tersebut, maka perempuan ini statusnya adalah zaujah kepada laki-laki yang kedua. Perempuan ini statusnya adalah istri kepada laki-laki yang kedua. Sehingga ketika statusnya dia adalah sebagai seorang istri, mantan suaminya tidak boleh menikahi istri orang lain. Perempuan ini harus ditalak oleh laki-laki yang kedua. Sehingga kalau seandainya laki-laki kedua ini tidak berkehendak untuk menceraikan istrinya, maka
laki-laki yang pertama atau mantan suaminya juga masih belum bisa menikah dengan mantan istrinya. Hal ini menjadi syarat utama karena memang agama atau syariat kita berkehendak tanfiron ditolakit salas. Sebagai bentuk supaya kita sebagai suami betul-betul bisa menjauhi talak 3 kepada istri kita masing-masing. Sikap inilah atau hikmah inilah yang ditekankan atau yang menjadi titik tekan dalam syariat kita. Kita sebagai seorang suami jangan sampai mudah-mudah untuk melayangkan cerai, melayangkan talak kepada istri kita. Jangan sampai hanya gara-gara urusan-urusan yang sepele, masalah-masalah yang ringan, kemudian si suami itu dengan mudahnya dia menceraikan istrinya. Bagaimanapun juga, setiap manusia, laki-laki maupun perempuan, tidak ada yang sempurna. Masing-masing dari mereka masih tetap memiliki banyak kekurangan, yang mana dalam hal rumah tangga, antara suami dengan istri, mereka berdua berupaya untuk saling melengkapi dan menyempurnakan dalam hal-hal yang dianggap sebagai kekurangan. Ini merupakan syarat yang keempat. Dan yang kelima, yang terakhir adalah setelah si suami itu menceraikan istrinya, laki-laki kedua menceraikan istrinya, wal khamisu inqidha'u iddatiha minhu. Si perempuan ini harus sudah habis terlebih dahulu dari masa iddah perceraian suami yang kedua. Jika seandainya masa iddahnya masih belum habis, entah itu dengan 3 kali suci, atau mungkin melahirkan karena mungkin sisi perempuan ini dalam kondisi hamil dari laki-laki yang kedua, atau dengan hitungan bulan barangkali mungkin si istri ini dia itu sudah tidak lagi haid, sudah menopause misalkan. Walhasil perempuan ini harus habis terlebih dahulu dari masa iddahnya dari perceraian suami yang kedua. Jika seandainya di tengah-tengah masa iddah dari laki-laki yang kedua, ternyata suami yang kedua ini merujuk si perempuan tersebut. Maka ketika terjadi rujuk seperti itu, si istri atau si perempuan kembali menjadi istri laki-laki yang kedua. Sehingga ketika seperti itu, mantan suaminya ini, suami yang pertama ini, dia tidak bisa masuk untuk menikahi mantan istrinya. Nah, ini 5 syarat yang penting untuk diperhatikan bagi pasangan suami istri sebelum mereka itu melangkah kepada satu tindakan untuk menjatuhkan cerai kepada istrinya masing-masing. Inilah kiranya pembahasan yang bisa kita kaji dan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi keterangan yang gamblang, dan barangkali mungkin dari keterangan kami ada hal-hal yang kurang jelas atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan susulan, maka bisa Anda layangkan, bisa Anda sampaikan melalui kolom komentar atau melalui nomor admin yang telah tertera pada layar YouTube Anda. Mudah-mudahan ilmu yang kita kaji dan kita bahas betul-betul menjadi ilmu yang manfaat dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita, anak-anak kita, dan orang-orang yang kita sayangi senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala tindakan-tindakan yang tidak Dia ridhoi, dan kita selalu bisa melangkah setiap harinya, setiap minggunya, setiap bulannya, setiap tahunnya kepada tindakan-tindakan yang selalu mengundang ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menyebabkan kekasih kita, junjungan kita, idola kita, bintang kita tersenyum indah melihat perilaku-perilaku yang muncul dari diri kita masing-masing. Amin ya rabbal alamin.